Jokowi anjing kapitalis ya, jangan salahin kita. Ini mau pilkada, ini jelas akan berakibat berimbas ke pilkada nantinya. Kader-kader tiba-tiba jadi saksi pilkada sudah gelem, Mas. Mereka tidak akan mau lagi jadi saksi PDI. Gak dibayar. 500 itu dibayar ke 300. Ini yang harus kami lakukan. Sehingga di Jawa Tengah masyarakat tahu, rakyat Indonesia tahu itu merupakan basis PD Perjuangan. Meskipun ada yang mencoba, ini yang mau mencoba ya untuk ganggu-ganggu. Mengganggu-ganggu. PDIP dengan sangat arogan dan sombongnya itu menyingkirkan PSI. Kita merasa prihatin ya, karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya. Ya. Siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Pilkada sebentar lagi, cuman saksi PDIP pas pemilu Pilpres dan Pileg kemarin katanya belum dibayar sampai sekarang. Waduh. Kasihan, mereka nanti gak mau jadi saksi di Pilkada gimana? PDIP gak ada saksi di setiap TPS, nanti nuduh-nuduh kecurangan. Artinya apa yang menjadi dinamika di Sukoharjo ini benar-benar menyakitkan sekali. Kemarin permasalahan yang sudah muncul di Kumandante ini ketambah lagi permasalahan ini harus segera diselesaikan kalau pengen PDI Perjuangan Sukoharjo besar. Ini mau pilkada, ini jelas akan berakibat berimbas ke pilkada nantinya. Kader-kader tiba-tiba jadi saksi pilkada sudah gelem, Mas. Mereka tidak akan mau lagi jadi saksi PDI. Gak dibayar. 500 itu dibayar ke 300. Ini yang harus kami lakukan. Oh, disunat ya, bayarannya disunat. Kami benar-benar menangis melihat kejadian-kejadian dan ini, dan harapan kami DPC PDI Sukoharjo harus bertanggung jawab, harus harusnya menyelesaikan 1 juta ini. Dan untuk 2 saksi, cuma akan dikasih 600. Waduh, ke Mahkamah Partai berarti 300-300 ya. Ini gimana nih, dikorupsi atau gimana sama DPC-nya? Atau gimana nih? Belum jelas sampai sekarang. Dan itu sudah mendapatkan haknya atau belum para saksi kader dari PDIP yang dikirim ke TPS-TPS waktu itu untuk menjadi saksi. Wah, kasihan nih, dibayar dong. Kontraknya itu katanya tadi dituliskan di situ 1 juta untuk 2 orang saksi di TPS ya. Yang turun cuma 600. Wah, disikat 400 itu. Cuman ini ada Aryo Seno dari politisi PDIP yang mengatakan pilkada kita tidak takut ke siapapun. Enggak takut. Wah, karena ini adalah partai besar katanya. Faktor saja gitu. Faktor kepemimpinan nasional salah satu saja. Faktor kepemimpinan hanya salah satu faktor saja. Artinya gini, dengan logika yang sama bahwa kemarin dengan Pilpres dan pemilu yang terjadi yang banyak sekali kritik dari masyarakat luas dan publik, kita di Perjuangan masih tetap dipercaya rakyat secara elektoral untuk memenangkan Pileg 3 kali berturut-turut. Artinya nanti kalau mau pilkada sekalipun kami tidak takut dengan konsekuensi. Meskipun suara turun, ada mesin, struktur, infrastruktur apa segala macam, efek-efek dari. Kami percaya, ya kalau ini di kata-kata teman-teman pesulap yang handal-handal itu, Mbak, the same magic trick belum tentu bisa dilakukan berhasil 2 kali. Jadi kalau bicara tentang efek-efek itu tadi, kita lihatlah selama sekian bulan ini nanti bagaimana pendapat masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi, kebocoran data lah, isu tapera lah, isu yang lain-lain. Bagaimana itu akan mempengaruhi persepsi publik tentang efek-efek itu tadi. Ini akan diuji dengan Anda yakin akan ini berubah pada saat November di pemilihan nanti akan menjadi ujiannya. Tetapi PDI Perjuangan lahir dari masa berjuang di era represi yang lebih jauh lebih parah daripada hari ini. Artinya kami siap dengan segala skenario. Siap dengan segala konsekuensinya. Baik, saya. PDIP tidak takut. Yang takut saksi-saksinya tadi Bang, dibayar dulu. Takut gak mau jadi saksi. Orang yang kemarin belum kebayar atau disunat tuh bayarannya. Kalau 1 juta 2 orang berarti kan 500 gitu ya. Dia sunat jadi 600, berarti per orang cuma dapat 300 itu Bang. PDIP-nya gak takut. Para saksi yang itu nungguin coblosan tuh lama loh. Sampai perhitungan kan.
Itu kan lama, bisa semalaman, sehari semalam kali ya. Wah kasihan ya kan. Jangan cuman nggak takut, itu saksinya dibayar. Kalau di Jawa Tengah siap lawan Lutfi nggak? Bagaimana? Di Jawa Tengah siap. Loh, Pak Lutfi juga komunikasi dengan PD Perjuangan. Sehingga di Jawa Tengah masyarakat tahu, rakyat Indonesia tahu itu merupakan basis PD Perjuangan. Meskipun ada yang mencoba, ini yang mau mencoba ya untuk ganggu-ganggu. Mengganggu-ganggu. Maksudnya apa? PDIP gak boleh diganggu nih di Jawa Tengah. Ya gitu narasinya. Untuk mau ngambil, ya nggak apa-apa. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu membuka ruang kontestasi. Gitu dong. Ya termasuk yang lain yang akan datang ke Jawa Tengah, kami siap berkontestasi. Nah, kalau misalnya tadi hari ini Gerindra mengusung sebagai gubernur Pak Ahmad Lutfi, artinya PDIP tidak akan mengusung Pak Ahmad Lutfi. Ya PDI Jawa Tengah, Bali, daerah-daerah basis partai akan mendorong kader internal partai, karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri. Tapi sebelumnya Mas Hasto bilang sempat mendorong Mas Sudaryono. Tuh, Hasto tuh masih terkesan agak sombong dikit gitu ya. Jawa Tengah adalah basis partai PDIP, jadi mungkin saya dengar beberapa kabar ada beberapa partai yang akan mencoba untuk mengganggu. Apaan? Ini pilkada, jadi semua orang punya hak yang sama untuk memajukan calonnya masing-masing. Dan tidak harus juga selamanya Jawa Tengah tuh dimiliki, tanda kutip ya, dimiliki oleh PDIP. Enggak dong, terbukti pilpres. Cuman Boyolali dan juga Wonogiri yang 03. Yang lain disikat 02. Sudah saatnya bukan cuman mengganggu, bangun, pindah tempat ya kan. Kalau mau tidur di tempat yang sebelah sono tuh, di rumah. Saya adalah salah seorang anggota dari sebuah organisasi relawan yang namanya Ganjarian Spartan. Dan saya anggota Dewan Pembinanya. Dan saya ketika itu membuat video-video yang mengutarakan dukungan terhadap Ganjar. Dan jangan mendukung Prabowo. Untuk kepentingan Pilpres 2024? 2024. Karena saya sangat percaya itu. Dan saya sangat suka dengan PSI yang mendukung Ganjar. Sampai intervensi Tuhannya adalah menyakitkan. PDIP-nya nggak terima. Dukungan kami terhadap Ganjar itu dilepeh. Siapa PSSI? Wah itu kan kayak oh my God gitu kan ya. Jadi terjadi hal-hal yang ketika itu PDIP dengan sangat arogan dan sombongnya itu menyingkirkan PSI. Emang ini waktu itu Ganjar ya diwawancara. Ada dukungan nih Pak Ganjar dari PSI. Hah? Siapa tuh PSI? Gitu. Waduh. Itu sungguh sangat menghina sekali. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Saya manusia biasa, makan nasi. Nah Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan elit politik. Dia sedang main catur simultan. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Pengalaman banyak orang punya. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang itu juga. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Ada salah seorang politisi PDIP ya, yang juga sekaligus ketua DPP bagian penanggulangan bencana kalau tidak salah, Ripka Ciptaning. Itu kalimatnya lebih jahat ya daripada Hasto. Biasanya Hasto kita kira itu yang udah paling pedas ya. Ini Ripka Ciptaning ini mengkritik ya ampun ya kan. Anjing kapitalis katanya. Ya ampun, itu presiden Indonesia loh. Ya, masih menjabat sekarang. Kita merasa prihatin ya. Karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya. Ya, 3 termasuk ini.
Satu diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi puji Tuhan, gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Joko Widodo juga lagi digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Kalah lagi mereka. Kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dan itu juga gagal juga kayaknya di PT UN nanti gitu. Semuanya gagal ya. Itu Ibu Rika Ciptaning menyerukan lawan Jokowi. Ini lawan apa? Futsal atau apa nih yang jelas? Kalau lawan hukum kayaknya beberapa gugatan terhadap Jokowi seperti yang disebutkan oleh Bang Oto Hasibuan, ada 3 perkara yang digugat kepada Joko Widodo kayak gugur semua tuh Bu. Bukti-buktinya tidak ada gitu. Lah Ibu ini menyebut Jokowi neo Orba katanya, itu apalagi. Masyarakat awam mungkin agak kesusahan itu mencerna apa itu neo Orba gitu ya. Itu ada buktinya nggak Bu? Kalau ada boleh dibawa ke pengadilan kalau emang itu adalah suatu tindakan kriminal gitu ya. Biar pengadilan juga ngebantu secara hukum untuk memproses Joko Widodo kalau memang bersalah. Siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Sebelumnya saya minta maaf nih, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya ke Bu Mega ya. Saya cuma mengingatkan aja Bu, ingat nggak sebelum adanya Pilpres pada saat HUT PDIP ke 50 waktu itu Ibu bilang apa? Padahal Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, aduh kasihan deh. Ingat nggak Bu? Terus ada lagi yang Bu Mega digandeng terus dilepas. Terus pada saat di story-nya Mbak Puan Maharani pada saat Pak Jokowi duduk di depannya Bu Mega dengan duduk di kursi yang kurang layak seperti itu. Dan ada beberapa hal yang istilahnya itu Bu Mega itu kayak gimana gitu loh ke Pak Jokowi, kayak agak ngerendahin Pak Jokowi gitu loh Bu. Nah itu sebetulnya yang mempengaruhi hasil pemilu, hasil Pilpres PDIP turun itu ya karena itu Bu. Kami nggak terima Pak Presiden Joko Widodo digituin sama PDIP ya. Akhirnya kami nggak mau pilih calon presiden yang diusungin oleh PDIP Bu. Gitu. Jadi bukan karena Pak Jokowi yang cawe-cawe naruh anaknya, bukan Bu. Itu karena inisiatif kami bersatu padu untuk ya membuktikan gitu loh omongannya Ibu. Kalau Pak Jokowi itu tanpa PDIP bisa apa? Ternyata bisa loh Bu tanpa PDIP gitu loh. Jadi ya tolong, kayak Ibu barusan bilang siapa yang mau insaf? Terus kader-kader Ibu bilang Jokowi, itu maksudnya apa ya Bu? Jadi Pak Jokowi harus insaf yang seperti apa ya Bu ya? Jadi tolonglah Bu, hargain presiden kami gitu loh. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi nggak pro ke PDIP, jadi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah seorang pendosa yang besar gitu. Seorang yang istilahnya itu yang jahat banget. Jangan gitu Bu. Ingat ya Bu, masih ada pilkada 2024. Ya semoga aja ya pilkada ini ya masih dimenangin PDIP, semoga aja. Amin, bisa menang ya. Tapi Pileg udah menang kok Mbak ya.
Kemarin walaupun kalah di Pilpres tapi ada obatnya. Dikit sih. Kegembiraan di pemenangan Pileg gitu. Nah sekarang ini kan sudah 1-1 tuh. 1-0 sorry. Sudah 1-0 gitu. Enggak juga sih 1-1 jadinya ya kan. Kubunya Jokowi kan menang ibaratnya kan yang sudah mengendorse Prabowo di Pilpres gitu. Nah sekarang ini penentuan pilkada. Kalau PDIP tetap kalah berarti 2-1 kan kalah gitu. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau kalian punya pendapat tentang apa yang sedang kita bahas, mulai dari PDIP yang katanya nggak takut menjalani pilkada nanti, nggak takut kalah 16% kayak di Pilpres, tapi sayangnya saksi-saksi mereka masih belum mendapatkan bayaran yang layak sesuai yang dijanjikan. Ini yang takut bukan PDIP-nya, saksi-saksinya. Nanti nggak pada datang ke TPS gimana? Nggak punya saksi dong. Nanti nuduh-nuduh, ya kan? Ada kecurangan, tapi tidak bisa kami buktikan kan gitu nanti.